Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Umi, Abi, terima kasih ya sudah bisa hadir di pertemuan rapat-rapot ini ya, rapat-rapot ini dengan wali kelas masing-masing. Biasanya kita rapat-rapot itu per level, tapi karena kemarin kita juga udah lama ya nggak ada pertemuan per kelas, jadi sekolah menyarankan tidak per level, melainkan per kelas gitu, mengenai pembahasan mengenai rapot hari ini gitu. Nah, untuk rapot yang semester 2 ini berbeda dengan rapot yang semester 1 gitu. Kalau PTS yang semester 1 itu kan rapotnya itu sudah dari mulai penilaian harian, kemudian tugas keterampilan, tugas pengetahuan, kemudian ulangan harian, dan hasil PTS itu kan biasanya disatukan. Nah, kalau sekarang untuk rapotnya itu tidak disatukan, melainkan real nyata dari hasil anak dari GCR gitu. Tapi kita ngambilnya per KD gitu. Maksudnya KD di sini adalah kompetensi dasar ya Mi. Jadi sikap minimal yang harus dicapai oleh anak gitu. Nanti saya screen dulu ya. Contohnya seperti ini. Terlihat Mi? Ya, Bu. Ya, lihat ya. Nah, ini sebagai gambaran saja ya Mi untuk rapot nanti. Di sini kan ini sebetulnya nanti ada KKM ya, untuk KKM PAI ini 75, kemudian PKN 75, kemudian Bahasa Indonesia 70, Matematika 70, kemudian SBDP itu 75, PJOK 75, Bahasa Sunda 70, PLH 75, Bahasa Arab 70, Bahasa Inggris 75, kemudian Hadis Imla 75 ya. Nah, di sini kan ada penilaian harian 1 ya Mi, penilaian harian 1. Kenapa ini tidak dirubah KD-nya? Karena kalau misalnya ini penilaian 1 misalnya 3 titik berapa, karena tiap mata pelajaran itu ya KD-nya berbeda-beda gitu ya Mi. KD-nya berbeda-beda, ada yang misalnya KD-nya PKN, PAI, KD-nya ada 3.1 sama 3.2. Berarti ini nilainya hanya 2 saja Mi yang dimasukkan. Hanya nilai 2 saja. Ini misalnya 3.1 nilainya 70. Nah, untuk 3.2 ini nilainya misalnya 80, seperti itu. Nah, untuk yang berbintang ini menandakan bahwa tidak ada tugas gitu. Tidak ada KD lagi, karena di mata pelajaran PAI ini hanya ada 2 KD. Sebagai contoh saja ya Mi. Kemudian ini misalnya PKN, ini KD-nya ada 4 nih. Ini kan diisi semua ya. Kenapa diisi semua? Karena berarti ini KD-nya ada 4. Dalam tematik tema 5 dan tema 6 itu digabung KD-nya. Jumlahnya ada 4. Berarti nilainya di sini 4-4-annya ada. Kemudian Assalamualaikum, Bu As. Ya. Punten nggak kelihatan di layar ya? Di layar, Bu. Masih tidak terlihat? Coba ya diulangi lagi ya. Gimana sekarang, Mi? Iya, baru. Udah itu, Bu. Nah, sudah ya. Diulangi lagi ya, Mi ya. Nah, jadi di sini Mi rapot yang sekarang ini, rapot yang PTS sekarang ini berbeda dengan rapot yang semester 1. Kalau nilai rapot semester 1 itu penilaian harian, kemudian ulangan harian, PTS semuanya digabung gitu ya. PTS semuanya digabung. Nah, akhirnya mendapatkan hasil misalnya PAI udah aja 1 gitu nilai PAI ini gitu 70. Nah, kalau sekarang di semester 2 ini untuk PTS ini lebih ke laporan aja Mi. Jadi laporan dari hasil tugas Ananda di GCR gitu. Nah, di sini kami di sini karena misalnya tugasnya PAI nih, PAI Pendidikan Agama Islam ini ada 10 tugasnya ya Mi, 10 tugasnya.
Nah, di sini kami tidak semuanya dicantumkan 10 semuanya, tapi dilihat dari KD-nya. KD-nya itu adalah sikap minimal yang harus dicapai oleh anak gitu ya. Misalnya KD-nya ada 2, 3.1 sama 3.2, berarti nilainya hanya 2 saja. Jadi yang nilai 10 itu digabung gitu. Mana saja yang termasuk 3.1 digabung, kemudian mana saja yang termasuk 3.2 digabung. Nah, di rapot ini real hasil tugas anak gitu. Misal tugas anak yang 3.1-nya nilainya ada hasilnya 70. Nah, misalkan kok anak saya 70 ya. Mungkin itu bisa jadi ada tugas yang belum selesai. Misalnya di bawah KKM, mungkin ada tugas yang belum selesai di dalam KD ini, di KD 3.1 ini. Nah, kalau misalkan Ananda nilainya 100 misal, nah berarti itu semua tugasnya sudah masuk semuanya. Atau di atas KKM, berarti nilai Ananda sudah masuk semuanya. Seperti itu. Kemudian ini di sini ada bintangnya. Nah, untuk bintang ini menandakan bahwa tidak ada KD lagi. Tidak ada KD lagi sehingga dikasih bintang. Jadi tidak ada tugas. Nah, untuk PTS misalnya di sini ada 0, berarti menandakan Ananda itu 0 itu belum mengerjakan tugasnya. Kalau misalkan nanti di hasil rapot Ananda ada nanti kosong misalnya di matematika atau misalnya di SBDP nih. Ini tuh penilaian harian satunya ada, tapi penilaian harian 2, 3, dan 4-nya kenapa 0 ya? Berarti ini menandakan bahwa Ananda tugas yang 3 ini belum selesai. KD yang 3 ini belum selesai. Tapi misalnya ada tanda bintang seperti ini, berarti tugasnya berarti hanya ada 3 saja. Tapi kalau misalnya ada 0, berarti tugas Ananda di KD itu ada yang belum tuntas. Kemudian untuk keterampilan juga ya udah sesuai juga sama dengan pengetahuan. Kalau misalnya tugas 1 itu udah sesuai dengan KD-nya ya Mi. Kalau misalnya KD-nya di sini keterampilannya ada prakteknya ada 2, berarti nilainya ada 2. Kalau misalnya ada 1, KD-nya dicantuminya di sini KD-nya 1. Nah, berarti di sininya akan berbentuk bintang, tidak 0 lagi. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Berarti paham ya Mi ya? Jadi Bu misal, As, iya gimana Mi, Mangga? berarti kita nggak dikasih tahu lagi ya Bu, tugas mana yang belum dikerjakan, nanti ngelihatnya dari hasil rapot aja. Kalau kosong berarti ada tugas yang terlewat gitu. Betul Ya. Mi, betul. Kalau misalnya Umi ngecek nih, kok anak saya nilainya 70 ya, misalnya di bawah KKM nih, atau misalnya pas banget KKM 75. Atau mungkin merasa, kenapa ya anak saya 80, nanti bisa ditanyakan. Ke guru mapel, kenapa ini 80, apakah ada tugas Ananda yang belum masuk? Kalau misalkan, oh sudah masuk semuanya, berarti memang nilai Ananda hasilnya 80, seperti itu. Kalau misalkan Ananda di sini ada 0, berarti KD itu Ananda belum tuntas tugasnya, seperti itu. Kalau saya sih, kan saya yang mengajarnya Mi di bahasa PKN, bahasa Indonesia ya, yang sama saya, matematika, kemudian SBDP, PJOK, bahasa Sunda, PLH, bahasa Arab, itu kan semuanya sama saya. Nah, kalau saya pribadi, insya Allah akan saya japri ya Mi, siapa saja Ananda yang tugasnya belum beres, kemudian KD mana Ananda yang belum tuntas tugasnya. Paling kalau misalnya nanti melihat di tugas PAI, kemudian bahasa Inggris, hadis imla, nah itu bisa nanti ditanyakan langsung ke guru tersebut ya. Nanti tanyakan kenapa nilai saya, misalnya anak saya nilainya 70 atau 80. Apakah ada tugas yang belum selesai? Misalnya seperti itu. Bisa ditanyakan di KD mana Ananda belum dikerjakannya. Nanti sama guru tersebut akan dikasih tahu, oh tugasnya ini. Atau misal tugas Ananda itu nilainya 0, oh berarti ada KD yang belum tuntas, belum dikerjakan. Seperti itu. Bu As mau nanya. Ya, Mangga. Untuk tugas yang terlambat dikirimkan itu mempengaruhi ke poinnya nggak Bu? Nah, kalau untuk sekarang nih tidak mempengaruhi
karena kan posisinya masih PTS ya Mi, belum nilai rapot asli. Jadi kami ini rapotnya berbentuknya laporan gitu Mi, masih berbentuk laporan. Jadi laporan Ananda selama ini selama 1 bulan ini nilai hasil aslinya gitu. Jadi belum dilihat dari segi telatnya, kemudian penggabungan PTS, penggabungan ulangan harian, tidak, tapi dilihat langsung dari hasil di GCR aja. Oh, iya. Ya, makasih Bu Aas. Ya, sama-sama. Enggak Bu ada. As, berarti ini pelaporan Bu As, punten. Ya, Berarti ini hanya untuk pelaporan PTS aja yang seperti ini formatnya Bu As ya? ya betul. Hanya pelaporan saja. Jadi kenapa kami berbentuk laporan? Jadi orang tua bisa tahu, oh tugas apa saja sih yang belum selesai gitu. Tugas dan KD mana yang belum selesai. Jadi untuk PTS hari ini tidak seperti rapot PTS yang dulu. Kalau yang dulu itu kan semua digabung nilai, kemudian dibagi hasil akhir gitu ya. Misal kalau tugas hariannya 5, PTS-nya 1, kemudian ulangan harian 1, berarti kan 7 nilai ya Mi. Dibagi 7 itu jadi hasilnya. Nah, kalau sekarang enggak gitu. Jadi Oh, asli gitu. aja Jadi nilai. memang ini kalau misalnya, ya. Jadi kalau misalnya kayak matematika, misalnya setiap minggu kan ada tugas nih. Kalau Ya. misalnya sebulan ada 4 pertemuan matematika, berarti 4 tugas. Nah, itu penilaiannya dari tugas itu yang dikerjain Ya. setiap minggu ya, Bu? Ya, betul. Berarti Tapi pure dari tugas itu gitu ya? pure dari Oh, tugas iya. itu. Makanya misalnya kenapa ya anak saya semuanya banyak 100-nya misalnya gitu. Berarti itu hasil Ananda dari tugas hariannya itu segitu gitu. Mengambil dari KD-KD-nya itu. Kan misalnya ngasih tugas itu udah sesuai KD ya Mi, ketika ngasih tugas, oh KD titik 1 itu tugasnya berarti ke nilai 3.1 gitu. Oh ini KD-nya 3.2 berarti itu nilai ke 3.2 gitu. Oh gitu ya. Iya, baik Bu. Mangga ada lagi tentang rapot ini? Mudah-mudahan sih dimengerti ya Mi. Kalau untuk tilawah juga udah sesuai ya Mi. Kalau misalkan kalau kemarin itu sampai tanggal berapa ya? Misalkan gini ya Mi, kan kemarin itu ada batasnya ya, batas waktu pengambilan nilai Ananda. Tapi kan kita masih tetap berlanjut ya Teteki. Misal di bulan Maret di pekan ketiga tim Teteki hanya mengambilnya di pekan ketiga. Secara otomatis di pekan keempat sama pekan yang sekarang nilainya tidak keambil. Misalkan Bu, kenapa nilai saya yang kan Ananda kan udah tilawahnya atau tahfidnya sudah bukan di halaman itu gitu. Nah, itu berarti tim Teteki mengambilnya di pekan ketiga bulan Maret, misal seperti itu. Ya khawatir, kenapa ya Anandanya menanyakan gitu, aku kan tilawahnya bukan sampai sini gitu, kemarin kan terakhirnya di sini gitu. Nah, itu berarti tim Teteki berarti mengambilnya bulan Maret di pekan ketiga dan di pekan keempat atau pekan sekarang. Mangami ada lagi? Bu As, punten. Satu lagi, ini kan kayak pelaporan misalnya yang nilainya 0 itu yang tidak mengerjakan tugas gitu ya Bu As ya. Betul. Nah kalau dari Bu As kan memang ada sebelumnya dikasih tahu misalnya ada yang kekurangan tugas siapa aja gitu, kurang tugas apa. Terus kan orang tua bisa memberitahu ke anaknya untuk mengerjakan tugas yang memang mungkin ketinggalan. Kalau untuk mapel lain juga seperti itu nggak Bu? Terus kalau misalnya nih ternyata di rapot ada yang 0, kan kita misalnya ini tugas mana nih yang belum, itu akan harus dikerjakan tugasnya apa enggak Bu? Kan ini soalnya pelaporan akhir ya. Ya. Maksudnya pelaporan tengah semester yang maksudnya udah rapot tengah semester gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak di sini ada nilai 0, itu bisa dikerjakan lagi, Mi.
nanti dikerjakan lagi, nanti direkapnya di nilai PAT kenaikan kelas, dinilai kenaikan kelas nanti. Oh gitu. Jadi tetap yang 0 itu tetap harus mengerjakan tugasnya lagi gitu. Jadi yang 0 itu tetap harus ada nilainya nanti gitu ya Bu ya? Iya betul. Kalau misalnya ada yang 0. Misalkan gitu. ada yang 0 atau misalkan merasa kurang puas nih nilainya kok anak saya 70 gitu ya Mi. Apakah ada tugas yang belum selesai? Nah nanti bilang aja ke gurunya, Pak atau Bu, apakah anak saya ini 70 tuh udah pure ya semua KD masuk atau ada tugas yang belum masuk? Misalkan, oh enggak ada tugas yang belum masuk. Nanti tugasnya akan dikasih tahu tugas yang ini misalnya tanggal segini gitu ya. Belum dikerjakan. Nanti bisa dikerjakan dan nanti akan nilainya akan berubah di nilai rapor PAT. Oh iya ya Bu. Enggak ada lagi. Cukup Mi. Kalau mangga nanti misalnya ada yang kurang paham juga bisa langsung japri ya. Kalau untuk mapel saya untuk tematik terus PLH, bahasa Arab, bahasa Sunda, insya Allah Mi kalau saya pribadi akan langsung saya japri. Jadi tidak akan saya share di grup, melainkan saya akan japri dan tugasnya apa saja. Tapi melihat saya selama mereka, alhamdulillah sih untuk Ananda, untuk yang pelajaran saya lihat insya Allah aman sih ya Mi, tapi mangga aja bisa dicek lagi gitu. Kalau misalnya belum merasa puas gitu, kenapa nilai saya seperti ini, maka bisa langsung japri saja. Nanti ketika lihat di nilai hasil laporannya. Mungkin itu Mi. Kita lanjut saja Mi ke selanjutnya tentang PJJ ya Mi. Untuk PJJ pekan kemarin itu kan kemarin kita ngebahasnya maksudnya jadwal baru ya Mi. Untuk jadwal barunya menurut Umi sama Abi pendapatnya seperti apa dan masukan-masukannya untuk kedepannya seperti apa. Kalau buat ngobrol katanya seminggu kemarin, Bu. Ya. Jadi apa namanya? Terus dapat penjelasan langsung dari guru lewat Zoom. Setelah selesai Zoom, tugas sudah selesai. Jadi mending seperti itu gitu ya. Mangga Mi yang lainnya. Mengenai PJJ satu pekan kemarin dan PJJ yang akan datang seperti apa? Atau sudah cukup, Mi? Bagaimana? Wah, kalau untuk Salsabila sudah cukup bisa mengikuti kelihatannya kalau saya lihat gitu dengan yang kemarin dilaksanakan. Alhamdulillah. Hanya mungkin ada beberapa keterlambatan mungkin ketika dibacakan soal mungkin dia agak perlu waktu gitu ya untuk menjawabnya. Jadi tapi bagus sih sudah selesai Zoom itu langsung diberikan soalnya gini bisa disusulkan seperti itu ya. Dia kayaknya sudah bisa mengikuti sepertinya Ibu udah baik. Kalau untuk Salsabila ya, jadi kalau mau
dengan Zoom seperti kemarin di satu level, mau satu kelas, kayaknya tidak terlalu banyak ini ya, soalnya anaknya maluan Ibu ya, kurang aktif kelihatannya di Zoom. Mau cara seperti itu, mau cara digabung semua level, kayaknya mah masih bisa mengikuti gitu kelihatannya anak. Kalau untuk Salsabila ya, Mangga Umi yang lainnya enggak. Bu Aas, Iya, Mi. kalau untuk Gavin, alhamdulillah sih Gavin juga bisa mengikuti. Hanya memang pas ditanya katanya kalau Gavin sih lebih milih Zoom-nya per kelas aja katanya gitu. Cuman pas ditanya, tapi penjelasan bu gurunya ngerti apa enggak katanya gitu. Saya nanya gitu sama Gavin. Tapi kata Gavin sih bisa ngerjain, maksudnya bisa mengerti penjelasan dari bu guru. Cuman pas di akhir tuh ngomong, tapi Apin lebih seneng sih kalau Zoom-nya per kelas sama teman-teman sekelas gitu aja. Iya, Mangga. Gitu Bu. Tapi kalau sama satu lagi kemarin Gavin ada tugas, nggak tahu dia kurang konsen apa gimana, bilangnya nggak ada tugas, tapi kan biasanya dia ngecek lagi di GCR. Terus saya juga kadang, karena sekarang saya pikir biasanya sudah selesai setelah Zoom itu dia sudah selesai tugas, jadi saya juga jarang ngecek GCR lagi gitu loh Bu, semenjak yang Zoom seminggu ini. Jadi sempetan kemarin ada PJOK ya, kalau nggak salah Gavin yang terlambat saya japri Bu Guru. Karena memang saya nggak ngecek GCR lagi, soalnya biasanya dia udah beres gitu. Kemarin aja saya coba bisa ngecek, ternyata yang PJOK statusnya masih belum diserahkan tugasnya. Itu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami Umi. Mangga masukkan yang lainnya. Atau sudah mewakili saja Umi-Umi yang lain. Jadi insya Allah berarti untuk Zoom yang kemarin sebetulnya efektif ya Mi ya, karena pada saat itu guru itu langsung menjelaskan dan langsung memberikan tugas pada saat itu. Ya sih Mi, kenapa langsung seperti itu? Karena supaya anak-anak ketika beres Zoom beres juga tugasnya gitu. Tapi kadang memang anak-anak itu karena hobi ngobrol mungkin kangennya sama teman-teman itu teh kalau lagi ini teh mute-nya memang kalau tidak dimatikan teh wah heboh gitu. Mungkin kangen gitu ya. Saya juga paham gitu. Tapi sih jadi saya juga merasa agak ada di kelas gitu ya Mi, merasa ada di kelas gitu dengan kehebohan, dengan keramaian anak-anak gitu. Sambil mengerjakan tugas, sambil biasa anak-anak mah ya sambil bicara atau apa gitu. Tapi kalau memang alhamdulillah gitu dari Umi-Umi merasa sudah efektif dengan adanya ini, yang mudah-mudahan kami akan melanjutkannya kalau memang merasa ini baik untuk anak-anak. Enggak ada lagi. Enggak mungkin untuk masukan untuk buat tim TTQ. Masukannya untuk pembelajaran TTQ dan ya. Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup, Mi? Abi, mangga. Oh iya Mi, nanti tanggal 26 April insya Allah akan dibagikan rapot asli ya Mi. Rapot yang semester 1 nanti orang tua datang ke sekolah, tapi nanti akan ditentukan waktunya gitu ya, maksudnya apakah itu per kelasnya mau berapa orang
tapi sistemnya langsung ambil ya. Nanti orang tua mengambil ke sekolah, tidak ada apa ya konsul atau yang lainnya, hanya mengambil rapot kemudian pulang lagi. Tapi nanti akan diatur waktunya, waktu per kelasnya dan berapa orang per jamnya gitu, orang tua ke sekolah. Nanti di tanggal 26 April. Ada lagi Mi, mungkin masukan-masukannya tentang pembelajaran Abi. Bu Aas, punten nanya untuk pengambilan rapot tuh dengan anaknya nggak ya Bu? Orang tua aja? Orang tua saja Mi. Oh, iya. Mi, ada lagi Umi, Abi. Baik mau laporan mengenai TTQ atau pembelajaran pekan depan. Atau sudah cukup Mi, Abi? Karena hanya pembahasannya mengenai rapot, kemudian PJJ untuk kedepannya, dan tentang TTQ. Atau sudah cukup? Sudah cukup saja pembahasannya. Kalau saya sendiri udah jelas Bu Aas. Terima kasih. Sudah saja. Takutnya mau ada aktivitas lagi ya Mi ya. Mi Abi. Baik, kalau merasa sudah cukup, terima kasih buat Umi sama Abi yang sudah berkenan hadir ya di rapat-rapot di Zoom ini. Alhamdulillah rapat-rapot hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi untuk Umi yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir di rapat-rapot hari ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Aas. Ya, sami-sami Umi, Abi hapuntenna. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, hatur nuhun Bu Aas. Ya, sami-sami Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Aas, hatur nuhun. Ya, waalaikumsalam, sami-sami. Saya tutup ya Mi ya.